Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan, bisa dilihat di playlist. Bagian 14. Permainan Takdir. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Cuaca hari ini cukup terik. Berkali-kali Dava menyeka keringat di pelipis. Kaos hitamnya pun sudah basah kuyup. Tidak tahan. Ia melepas dan memilih bertelanjang dada. Padahal, kipas angin berputar kencang di tengah ruangan. Sama sekali tidak membantu. Karena ia sibuk membersihkan dan menata ruangan. Istirahat dulu, bos. Azril menyodorkan sebotol air mineral dingin. Dava menerima, membuka dan segera meneguknya. Ia menghela napas panjang, meletakkan botol air yang tinggal setengah ke meja. Mengelap keringat dengan kaus yang tergeletak di kursi kayu. Kemudian duduk di sana. Ruangan dengan ukuran 4 kali 15 meter tersebut sudah mulai rapi. Tinggal menyusun alat dan memasang spanduk di depan. Sederhana. Hanya tinggal didesain semenarik mungkin agar mengundang banyak pengunjung. Dava meneguk kembali air. Lalu mengambil ponsel di meja dan membuka. Ia mengernyit saat tak menemukan satu pun pesan dari Aira. Biasanya, wanita itu tak pernah lupa mengirimkan pesan. Mengingatkan jangan lupa sholat. Jangan lupa makan. Hati-hati. Atau bahkan bercerita kegiatannya di sana. Dava melihat jam di layar ponsel menunjukkan pukul 2 siang. Seharusnya sudah banyak pesan yang menumpuk dari Aira ketika ia tidak membalas apalagi sampai berjam-jam. Namun, kali ini sama sekali tidak ada pesan atau panggilan. Bos, gue cari makan di luar dulu. Ya, seberang ada warung Padang. Lo mau pesen apa? Gue beliin sekalian. Dava mendongak. Kalau bukan karena lapar, mungkin ia akan menolak untuk makan. Seleranya hilang sejak semalam. Namun, karena tenaganya masih sangat diperlukan, ia tetap harus makan dan melanjutkan pekerjaan. Nasi rendang aja. Oke. Azril berdiri dan segera keluar dari ruko. Dava mencoba menghubungi nomor Aira. Namun, tidak diangkat. Berkali-kali bahkan ia sampai mengumpat karena kesal. Tetap tidak ada jawaban. Ia mengusap wajah serta rambutnya secara kasar. Mendesah panjang dan berdecak. Sekarang, pikirannya benar-benar tidak tenang. Dava membuka galeri dan merutuki diri sendiri karena tanpa sadar masih menyimpan foto Nada. Ingatannya lari ke masa lalu saat ia masih bahagia bersama Nada. Ia ingat betul saat foto itu. Ia tengah menikmati malam berdua dan untuk pertama kali ia melamar wanita. Ada juga harapan-harapan masa depan yang ia bangun bersama. Dava menyeringai menatap foto tersebut. Bersama bara api yang masih menyala di hati. Ia menghapus foto itu. Menghapus semua kenangan bersama Nada dari ponselnya. Menghilangkan apapun yang berhubungan dengan Nada. Bos, nih, makan dulu. Biar ada tenaga buat lanjut kerja. Azril masuk membawa 2 bungkus nasi padang. Meletakkan di meja. Ia kemudian menuju ruang belakang. Mengambil 2 piring dan sendok. Woi, Azril menepuk bahu Dava saat lelaki itu hanya diam dan sibuk dengan ponselnya. Buruan makan dulu. Taruh HP-nya dulu. Tumben banget sibuk sama HP. Ia duduk dan mulai membuka bungkus nasi. Dava menarik napas panjang dan menekan pangkal hidungnya. Berdecak dan dengan malas mengambil nasi di plastik. Meletakkan di piring dan membukanya. Makan tanpa ada selera sama sekali. Azril makan dengan lahapnya sambil memerhatikan kegelisahan di wajah Dava. Ia meneguk air dalam botol. Lalu kembali menyuapkan nasi ke mulut. Sedangkan Dava baru makan beberapa suap saja. Matanya berkali-kali melirik ponsel dan mendesah pelan. Bahkan membanting ponsel karena kesal. Napa sih lo? Bos. Uring-uringan mulu dari tadi. Kagak dapat jatah semalam. Celetuk Azril karena tak tahan dengan kegelisahan Dava. Aira di telepon gak diangkat-angkat dari tadi. Wah juga gak dibuka. Dava mengusap rambut ke belakang. Menyuapkan nasi ke mulut dengan malas. Ya elah kirain kenapa. Ya mungkin dia lagi sibuk. Banyak pembeli kali di toko. Jadi gak sempat lihat HP. Dava menggeleng lemah. Dia marah sama gue. Marah. Kenapa? Berantem. Lah bukannya semalam baik-baik aja. Gue ketahuan masih nyimpen foto Nada. Azril tersedak dan segera meneguk air. Anjir, lo ngomong apaan barusan? Ia mengelap mulut dengan tangan. Dava meletakkan sendok dan menjambak rambutnya. Frustrasi. Tadi pagi gue bangun dia udah berangkat kerja.
Tapi di meja makan udah ada roti selai panggang dan secangkir teh. Gue kira semua udah baik-baik aja. Tapi ternyata dia beneran marah sama gue. Biasanya dia selalu wah dan sekarang bahkan gue telepon berkali-kali sama sekali gak diangkat. Hadeh, Azril menggaruk-garuk kepalanya. Bingung juga gue sama lo. Ngapain masih nyimpen foto nada? Haduh, pengen maki-maki jadinya gue. Ya jelas aja kalau Aira marah. Bos, istri mana yang kagak marah kalau ternyata suaminya masih nyimpen foto mantan? Sakit tapi tak berdarah. Imbu Azril dengan ekspresi merintih serta tangan memegang dada. Gue lupa hapus satu foto itu doang. Dava mendesah panjang dan menyandarkan punggung di badan kursi. Halah, lupa apa sengaja lupa. Bilang aja kalau lo belum move on. Azril nyengir. Menyuapkan nasi terakhir ke mulut. Melipat bungkus dengan karet lalu memasukkan ke plastik. Dava hanya diam, memijat pangkal hidung dengan mata terpejam. Azril meneguk minum sebelum berkata, "Gini deh, bos. Lo itu bisa gak bisa harus move on dari Nada. Gak kasihan apa sama Aira. Pasti sakit banget liat lo masih cinta sama mantan. Lo kira gue gak usaha buat move on dari dia? Ya terus ngapain lo masih nyimpen foto Nada? Hapus deh tuh foto. Apa spesialnya sih? Udah gue hapus barusan." Dava kembali duduk tegak dan meraih ponselnya. Memeriksa barangkali ada pesan balasan dari Aira. Ya bagus deh. Moga bukan cuma hapus dari galeri, tapi juga hapus dari hati. Dava melirik Azril dengan kedua alis bertaut. Gini loh, bos. Azril mencondongkan tubuh di meja. Cewek itu hatinya lemah. Apalagi cewek model kayak Aira. Dia bisa aja bertahan apapun keadaan lo. Tapi satu, dia akan nyerah kalau udah urusan hati. Apalagi ini lo jelas-jelas kelihatan masih ada rasa sama mantan. Duh, gue gak bisa bayangin gimana sakitnya Aira. Jangan sampai deh. Dia akhirnya pergi juga. Dava bergeming, menyerap semua kata-kata Azril yang memang benar adanya. Sejak semalam itulah yang dia pikirkan. Takut jika akhirnya ditinggal juga karena tak tahan menerima kesakitan. Lagian Aira gak kalah cantik dari Nada. Malah jauh lebih manis dan anggun dengan jilbabnya. Terus apa yang bikin lo susah buat lupain Nada dan menerima Aira? Dava memejamkan mata dan menghela napas panjang. Ia menggeleng lemah dan menutup wajah. Mulai sekarang, lo buka lebar-lebar mata lo deh, bos. Lo udah punya Aira. Dia bukan pacar tapi istri. Statusnya udah beda. Jangan sampai gara-gara capek nunggu lo move on. Aira udah capek duluan. Dan akhirnya pergi ninggalin lo. Gue tahu itu. Jawab Dava lemah. Ya udahlah. Itu nasi lo abisin dulu. Kerjaan masih banyak. Masalah lo entar malam lagi lo bahas sama Aira langsung. Azril merogoh saku celana. Mengeluarkan rokok, korek, dan ponsel. Ia menyulut rokok sambil memainkan ponsel. Berselancar di Instagram. Dava sama sekali sudah tidak nafsu melihat nasi. Ia membungkus kembali dan meletakkan ke dalam plastik. Meneguk air putih di botol sampai habis. Berdiri dan mulai melakukan aktivitas lagi agar sedikit menghilangkan beban pikiran. Lo gak makan dulu, bos. Gak selera. Azril berdecak. Baru saja ingin menutup ponsel. Ia dikejutkan dengan sebuah postingan dari Nada Kamalia di Instagram. Matanya terbelalak membaca berulang-ulang postingan tersebut. Bos, woi, bos, buruan lihat ini. Teriaknya dengan tangan melambai menyuruh Dava yang sedang menatap alat-alat meracik kopi. Untuk segera menghampirinya. Buruan. Bos, penting ini. Apaan sih? Dava berjalan cepat menghampiri. Noh baca. Azril menyodorkan ponselnya ke depan wajah Dava. Seketika saja Dava terbelalak saat membaca postingan Nada. Foto tangannya yang menggenggam erat tangan lelaki. Lalu dengan captions. Selamat jalan suamiku. Kami semua kehilanganmu. Semoga tenang di surga. I love you ditambah emot menangis. Jantung Dava seakan terhenti seketika. Suami Nada mati. Bos. Gak ngangka gue. Bukannya baru 2 minggu lalu kita lihat mereka baik-baik aja. Ya. Cek. Takdir emang gak ada yang tahu. Celoteh Azril panjang lebar tetapi tak didengar oleh Dava. Dava menelan ludah susah payah. Kakinya terasa lemas. Pikirannya melayang dengan berbagai pertanyaan. Permainan takdir seperti apa lagi ini? Bersambung.